Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurzaini Fauzi MDS. Saya merupakan seorang dosen program studi Desain Grafis D3 Fakultas Desain di Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran yang saya ampuh, yaitu mata kuliah tipografi. Mata kuliah tipografi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS. Dan mata kuliah tipografi ini dibagi ke dalam 2 semester. Ada tipografi 1 yang diajarkan mulai dari semester 3, kemudian tipografi 2 yang diajarkan pada semester 4 atau semester genap. Tipografi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang pengaturan huruf ataupun aspek-aspek yang berkaitan dengan huruf yang bisa saja terdapat pada media poster, logo, ataupun media-media desain yang lainnya. Tidak hanya mempelajari dasar-dasar huruf, tapi juga berbagai pengaturan huruf yang ada di dalamnya. Dan pengaturan-pengaturan hurufnya itu meliputi pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, ruang antar huruf, atau disebut juga kerning, ruang antar keseluruhan huruf yang disebut tracking, dan juga ruang antar baris huruf yang disebut juga dengan leading. Mahasiswa wajib mempelajari mata kuliah ini karena ini merupakan salah satu mata kuliah fundamental atau dasar yang dapat diaplikasikan ke dalam mata kuliah yang berbasis studio di tingkat lanjutnya mereka. Seperti mata kuliah studio desain grafis ataupun mata kuliah ilustrasi yang berbasis tipografi ataupun mata kuliah yang lainnya. Metode pembelajaran yang diaplikasikan pada mata kuliah tipografi ini ada beberapa macam metode pembelajaran. Yang pertama ada ceramah, kemudian ada diskusi, ada contextual learning, kemudian ada studi kasus. Sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat kepada dosen saja, tetapi mahasiswa dianjurkan untuk ikut bergabung mencari problem solving terkait dengan kebutuhan pada mata kuliah tipografi. Pembagian nilai pada mata kuliah tipografi ini terbagi kepada 4 rasio. Yang pertama, ada rasionya 10%, itu diperuntukkan untuk kehadiran mahasiswa. Kemudian yang kedua, rasionya 20%, itu untuk tugas, dan tugasnya terdapat 2 tugas pada mata kuliah ini, sehingga setiap tugas diberi bobot 10%. Jadi kalau misalkan ditotalkan, bobot tugasnya itu 20%. Kemudian untuk UTS itu adalah 30% bobot nilainya. Kemudian yang terakhir UAS atau ujian akhir semester itu 40%. Sehingga jika ditotalkan keseluruhannya 100%. Demikian pernyataan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sedikit saya review dulu ya. Semoga nilai yang kalian dapatkan nanti, tadi pengumpulan tugas wordmark, itu dapat yang maksimal ya. Karena kan saya tahu kalian prosesnya mulai dari asistensi manual, kemudian digital, itu melalui banyak pilihan antara dosen dan juga pertimbangan kalian sendiri ya, terutama dalam eksplorasinya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam materi baru. Ini adalah pengantar dari ujian akhir semester nanti. Ya, ujian akhir semester nanti kalian akan membuat eksplorasi huruf yang bahkan lebih sedikit dari yang sebelumnya. UTS kan kalian sudah membuat tugas booklet ya, yang banyak banget hurufnya, bahkan bisa sampai ratusan, bahkan nggak ada yang mau ngitung ya. Kemudian kemarin wordmark paling banyak berapa huruf sih? Kira-kira? Ada yang 5, ada yang 12, ada yang 10 ya. Ada yang 13 huruf gitu, yang 2 baris, bahkan ada yang 3 baris gitu. Nah, sekarang hanya beberapa huruf saja, tergantung padanan katanya. Kalau memang kalian pilih sayur atau buah yang memang 3 baris, berarti
Yang dipilih hanya inisialnya saja, 3 kata. Kalau memang 2 baris atau 2 padanan kata, berarti hanya 2 inisialnya saja. Bahkan kalau misalkan 1, ya 1 huruf saja gitu. Ya. Namun nanti bagaimana kalian mengembangkan eksplorasi hurufnya. Tapi kita jelaskan dulu terkait dengan 3D type ini apa. Oke. Ada yang pernah dengar kata letter form belum? Ada yang pernah? Belum? Belum ya? Karena kita belum lihat di Google Classroom juga belum ada ya. Ya. Oke, letter form itu sebenarnya salah satu dari jenis logo. Ya, kemarin kan kita udah sempat bahas ya, Woodmark pun itu adalah salah satu jenis logo yang memang terdiri dari sebuah kata. Letter form, letter artinya apa? Bisa surat, bisa huruf, ya kan? Kalau form, bentuk. Jadi ini benar-benar penekanannya ada dalam bentuk dari sebuah huruf. Ya. Nah, letter form merupakan desain yang biasanya ada di dalam logo yang dibuat dengan menggunakan 1, 2, atau bahkan lebih dari inisial objek atau perusahaan atau institusi yang sudah dibentuk sedemikian rupa ya sebagai elemen utama, sebagai elemen identifikasi orang-orang ya. Dan ditambahkan gambar atau bentuk lain sebagai elemen pendukungnya. Biar apa? Biar halayak yang lihatnya ingat dan biar halayak yang melihatnya itu bisa membedakan antara inisial yang satu dengan yang lainnya. Ya, karena yang namanya inisial pasti bakal ada yang sama. Ya, contoh misalkan ini nih JB, jambu biji. JB bisa apa lagi? Justin Bieber ya. Terus bisa apa lagi? Jeruk Bali. Banyak ya. Jadi kalau misalkan kita melihat hanya sebuah hurufnya saja, bentuk dari hurufnya saja, ya kita bisa terdistrak dengan apa namanya, inisial-inisial yang lain yang ada di dunia yang pernah kita tahu. Tapi kalau misalkan kita tambahkan identifikasi visual yang berhubungan dengan inisial tersebut, maka akan berdampak lebih. Nah, letter form dirancang dengan cara membuat huruf yang unik atau membentuk simbol tersembunyi dari bentukan nama objek atau perusahaan atau institusi tersebut. Biasanya letter form dirancang dengan huruf custom atau modifikasi font ya yang telah ada agar benar-benar unik dan mewakili pesan. Jadi jangan sampai Anda hanya sedikit ya eksplorasinya atau hanya memanfaatkan hasil ketikan yang Anda punya saja gitu. Misalkan saya dapetin salah satu typeface yang emang udah eksploratif dari sananya, ya udah selesai gitu ya. Kalian create outline, jadikan tugas. Tidak seperti itu, tapi kamu kasih unsur-unsur yang lebih menarik lagi. Kamu kasih unsur-unsur yang lebih unik lagi, yang bisa lebih dikenali. Letter form bisa berbagai jenis ya sebenarnya, nggak terbatas. Mau serif, sans serif, script, dekoratif, bahkan digabungin ya, karena ini judulnya juga eksploratif ya, atau eksperimental, ya jadi se-ekstrim mungkin juga nggak masalah gitu, selama bisa diidentifikasi. Beberapa pihak menyebut istilah letter form ini dengan letter mark juga gitu, jadi nggak melulu kita dengarnya letter form. Atau initial type ataupun monogram. Istilah monogram sendiri biasanya untuk yang minimal terdiri dari 2 huruf ya. Jadi kalau 1 huruf kayaknya bukan monogram. Nah, di sini ada macam-macam contohnya. Ini ada yang tahu? Perusahaan apa? VNA? Gak ada. Saya juga nggak tahu. IBM? Ada yang tahu? Komputer. Ya, awal mula komputer tuh IBM. Ya, dikembangkan. H&M. Fashion. Ada yang tahu kepanjangannya? Benar, nama orang sebenarnya. Cuman saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini perusahaan lokal. Yang seolah-olah di branding kayak dia tuh perusahaan luar. Ini Coco Chanel ya. Makanya CC ini. Ini GVC masa nggak tahu GVC?
Apa? Nggak apa-apa. Audio ya benar, hampir mirip kayak JBL. Ya ini juga lumayan terkenalnya di head unit kendaraan ya, mobil gitu biasanya. RCA, ada yang tahu RCA? Nggak ada. HP, elektronik ya. Meskipun sekarang udah berubah logonya ya. Ini Louis Vuitton. Fashion ya. Ini merek ya merek toiletries ya atau consumer goods. Ini fashion apa? New York ya. Ini CNN. Ya nama perusahaan berita ya. Media. ESPN media olahraga. Nah, biar kalian lebih insight lagi ya, lebih masuk lagi, coba siapkan satu masing-masing sebuah logo perusahaan yang pakai letter foam ini. Coba. Saya kasih waktu 1 menit untuk mencarinya. Yang nggak ada di sini ya, sama yang nggak ada di sini. Nah, ini masih masuk blacklist ya. Ini WordPress, Netflix, MACD, ini masuk blacklist. Coba, ini juga sama nih. Kira-kira apa lagi? Banyak kok, saya yakin banyak banget. Yang memang betul-betul letter form. Coba cari. Bebas perusahaannya, mau perusahaan di bidang gaming atau di bidang perusahaan jasa, produk, boleh. Fashion. Udah siap? Kita mulai dulu dari Edi, coba Adi. Apa Di? Ini Pak. FedEx? Bukan, itu Wordmark. Kemarin kan udah ada contohnya. Apa? PS. Oke. Telkomsel cuman T-nya aja. Tapi itu Wordmark sebenarnya. Minimalisir buat aplikasi biasanya itu. Vin? CN Cartoon Network. Oke. Ayo, apa? Apa? MTV boleh. Apa lagi? Yang lain. Udah, yang lain. Coba yang lain. Share. Adobe masuk ke daftar blacklist tuh. Tuh ini nih. Apa lagi? LG oke. Ya, MSI juga sama. Betul ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mensimplify ya atau menyederhanakan ya pengidentifikasian perusahaannya dalam bentuk sebuah logo. Nah, ini udah ya. Jadi kita sudah melakukan contoh-contoh penentuan contoh-contoh logo. Ya, contoh-contoh logo brand yang berbasis letter form ya. Nah, kemudian ini ada kelebihan dan kekurangannya, pros and cons-nya. Jadi untuk kelebihannya itu karena bentuknya yang memang ringkas, letter form ini dapat memiliki stabilitas yang tinggi. Ya, ketika kalian kemarin mencoba untuk menyekalakan ya wordmark yang terbaca atau tidaknya di skala yang kecil, itu kan terbatas. Tapi kalau cuman hanya beberapa padanan kata, huruf, itu jauh lebih mudah lagi ya. Ketika ingin si perusahaannya mengaplikasikan logonya ke dalam sebuah cap yang ukurannya kecil banget nih, atau hanya menyematkan logonya itu ada di ujung kanan dari sebuah kop surat, itu akan sangat mudah ya dibandingkan logo yang wordmark atau bahkan kombinasi ya yang harus ada bentuknya dan juga harus ada tulisannya gitu. Nah, apalagi kalau misalkan hanya diaplikasikan ke dalam icon apps di layar HP, itu juga akan lebih mudah ya, mudah dikenali,
mudah diaplikasikan, dan mudah dibedakan ya dengan yang lain. Nah, jika nama brandnya belum familiar, ini cons-nya ya. Jadi kekurangannya adalah jika nama brandnya belum familiar dan banyak pesaing yang memiliki huruf yang sama, itu akan sangat sulit dikenali oleh masyarakat awam. Ya, entah dia di bidang apa, misalkan elektronik, jasa, atau ekonomi, atau misalkan studio ya dan lain sebagainya, itu akan sulit dibedakan. Karena mungkin yang menjadi sama adalah ketika yang satu inisialnya itu cukup terkenal, misalkan PS, yang satu lagi juga PS. Yang satu PS PlayStation, yang satu PS Store misal ya. Mungkin sebelum sekarang terkenal PS Store, ya PS Store apa sih? Jualan PS ya? Kan enggak. Ya, ternyata jualan iPhone. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bisa saja sulit dikenali atau dibedakan dengan yang lain. Nah, ternyata bentuk atau jenis logo yang seperti ini pun bisa diaplikasikan ke dalam tugas kita. Ya. Bisa diaplikasikan kepada penulisan inisial nama buah atau sayur. Ya, sebagai contoh, anak-anak belajar menghafal abjad dengan cara dia melihat inisialnya. A for apple ya, kalau kalian pernah dengar Cocomelon, ya kalian punya adik atau ponakan? Ya, atau ada yang punya anak? Gak ada. Nah, belum ya. Ya, pasti sering dengar ya. Cara mereka mengajarkan hafalan abjadnya itu ya dengan inisial gitu. Entah itu disandingkan dengan buah atau sayur, atau bahkan objek-objek lain yang mudah dikenali. Ya, T for train, atau misalkan C for Cocomelon misalkan ya, dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Barangkali sudah cukup paham semuanya? Paham ya? Oke. Ini dia referensi letter form yang bisa menjadi pemicu ide atau gagasan kalian untuk membuat tugas yang selanjutnya. Nah, ini contohnya B for banana ya. Tapi nanti kita tetap akan menyesuaikan bahasanya dengan bahasa Indonesia ya. Dan eksplorasinya tidak menggunakan aplikasi 3D, tapi betul-betul kalian foto secara langsung pakai kamera. Ya, itu spillnya. Misalkan ini nggak mungkin kan, atau bahkan jarang banget ada jeruk yang seperti ini. Kalau nggak direkayasa ya. Tapi kira-kira seperti inilah contohnya. Jadi bisa eksplorasinya dari potongan buahnya, bisa dari buah yang utuhnya itu membentuk sebuah huruf, ditambah dengan properti-properti pendukungnya. Atau misalkan ternyata hanya mengeksplorasi bagian-bagian dari buah atau sayurnya. Kulit, biji, daging, sarinya, hasil bubuknya, atau bahkan parutannya dan lain sebagainya. Ya, ini huruf B juga untuk banana, untuk pisang, 3 untuk nggak tahu ya, apelnya ada 3 mungkin. Tapi ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh aja. Ini S, ya bisa misalkan pakai kamu ganti dengan biji misalkan ya. Ini R untuk ranting mungkin, dan modenya bisa emang terhampar di atas sebuah latar gitu ya, atau memang berdiri seperti ini gitu nantinya ya. Tapi kurang lebih seperti inilah. Ini kalau misalkan memang bareng sama yang lain ya, salad. Bahkan kalian boleh juga eksplorasinya membentuk huruf tertentu pakai olahannya. Misalkan kamu mau bikin B untuk bayam, tapi dibentuknya dari tumis bayam gitu, boleh di atas piring gitu. Atau misalkan ditumpuk seperti ini juga boleh, silahkan aja. Nah, selain dalam bentuk 2 dimensi atau dwimatra, letter form juga dapat dibuat dengan bentuk 3 dimensi atau trimatra. Ya, dengan menggunakan berbagai jenis material. Jadi intinya adalah nanti kalian akan membuat tugas yang dibuat secara 3 dimensi atau betul-betul in real life membuat seperti itu ya.
Nah, ini referensi tugas yang tahun sebelumnya. Ini contohnya, ada yang P, ini paprika, ya, dibuat di atas pizza, ya, loyangnya. Dan dia nggak cuman menyediakan pizzanya aja. Ada loyang pizzanya, ada garpunya yang dia pikirin, mesti ada di sini. Yang dia pikirin, kira-kira makan pizza pakai apa ya? Nggak mungkin dong pakai sumpit. Ya, tapi rata-rata kita kan pakai tangan ya. Tapi mungkin yang lebih make sense, oke, saya mau kasih garpu. Ada potongan-potongan paprikanya, ya, paprika-paprika warna lain. Ini juga ada pisau rotinya. Terus ini juga es untuk semangka, ya, dia buat seolah-olah seperti di pantai. Ya, tapi sebenarnya memang dia tidak betul-betul di pantai ya. Dia sediakan apa namanya? Kerangnya, kemudian pasirnya, kemudian elemen-elemen yang lainnya sehingga seperti di pantai. Ini ya, K untuk kangkung, bahkan ini tumis kangkung gitu ya. JM adalah jeruk mandarin yang dibuat dari jelinya. Ya, dibuat dari jelly, bahkan dari olahannya gitu. Jadi silakan saja nanti berkreasi apa namanya? Bisa jauh lebih eksploratif dari ini. Ini untuk bawang, ya, bahkan lightingnya pun disesuaikan dengan warna bawangnya. Dan ini KT ya, kacang tanah, bukan ayam ya. Ngambil selainya, seperti itu. Ada hasil olahannya, ada buah atau sayur yang masih utuhnya. Terbayang ya? Dan angle-nya pun bisa variatif, tidak hanya tabletop saja. Kalian kan pasti kalau lihat referensi, rata-rata tabletop aja semuanya ya rata ya. Bisa agak miring gini juga kok, boleh. Bisa agak seperti ini nih, agak sebelah sini beratnya juga boleh, nggak harus center tuh, biar lebih dinamis. Kalian coba mainkan layoutnya. Sampai situ udah mulai kebayang ya. Nah, dari contoh tersebut silahkan perhatikan penggunaan material letter foam dan properti tambahan pendukung sekitarnya, piring, lap, alas meja, dan lain-lain. Makanya saya menyarankan dari awal kalian pilih buah atau sayur yang mudah dijangkau dari area tempat tinggal kalian. Ya, nggak terlalu mahal dan tidak musiman ya, seperti itu. Ini brief projectnya. Setiap mahasiswa merancang letter form berbentuk 3 dimensi real dari nama buah atau sayur yang sebelumnya terpilih pakai bahasa Indonesia. Ya, semangka sama watermelon kan beda ya. Ada yang S, ada yang W, M gitu ya, watermelon. Jadi pakai bahasa Indonesia. Letter form boleh ditulis dengan mode uppercase dan lowercase, bahkan kombinasi. Sesuaikan saja ya. Kayak kemarin. Jika nama buah atau sayur terdiri lebih dari satu kata, boleh dalam satu inisialnya saja depannya, atau misalkan menyesuaikan dengan jumlah katanya. Contoh jamu biji boleh JB, JB besar, JB kecil, atau kombinasi, atau hanya J-nya saja. Dapat menampilkan gambar buah atau sayur atau hal-hal yang berkaitan dengan buah sayur tersebut. Ya, tempat tumbuh, hasil olahan, hasil potongan, tetapi harus menyatu atau ngeblend dengan huruf dan menjadi bagian dari huruf tersebut. Ya. Pahami karakter buah atau sayur Anda untuk menentukan arahan desain yang dibuat. Jangan lupa keyword key visual mind mapping-nya di bawah lagi, ya. Material untuk hasil akhir 3D type ini harus berupa bagian dari buah atau sayur asli. Ya, boleh utuh, dipotong, diiris, tumbuk, parut, jus, dan lain-lain. Itu harus dilihat aja ya. Boleh juga menambahkan elemen dari daun, batang, kulit, dan lain-lain juga. Pak, kalau misalkan saya sulit banget buat nemuin daun yang sesuai, misalkan ya, kayak anggur, kan itu sulit Pak. Boleh nggak saya substitut atau tuker pakai daun yang hampir mirip dengan daun anggur? Boleh, silakan. Bahkan kalau misalkan pakai yang artifisial atau yang bohongan, itu juga boleh. Ya, jadi nggak harus yang beneran terus gitu. Hasil akhir berupa foto dari karya asli, bukan rekayasa software 3D dalam berbagai angle. Ya, nanti silakan angle-nya sesuaikan saja. Setiap proses ini wajib didokumentasikan. Ketika kalian motret, itu harus ada yang motret juga. Boleh dibantu mamah kalian, saudara kalian, atau siapapun, atau mau di timer juga boleh, karena itu juga bagian dari pengumpulan ya hasil dokumentasinya. Hal-hal lain nanti dapat didiskusikan dengan
dosen pengajarnya. Nah, timeline project-nya kita ada di minggu ke-12 sekarang ya. Kita sisa 1, 2, 3, 4 pertemuan lagi. Nah, kita anggap pertemuan 16 ini tidak ada ya, karena hanya pengumpulan saja. Jadi, timeline produksi kalian 13, 14, 15, 3 pertemuan saja. Ya, minggu depan kalian membuat alternatif manual berwarna ya. Kemudian 14 alternatif digital. Nah, yang digitalnya kan sulit tuh. Boleh kalian potong-potong dari foto yang udah ada. Ya, misalkan, Pak saya mau misalkan semangkanya hasilnya jadi bentuk D, misalkan ada D-nya. Nah, kalian potonglah sesuai dengan bentuk D. Gitu. Ini ada pertanyaan yang menarik, meskipun kalian gak ada yang nanya ya. Pak, boleh nggak AI? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Untuk sebagai referensi boleh kalian manfaatkan ya. Karena itu kan hanya sebatas ide ya, gagasan, bukan hasil akhir. Jadi silahkan manfaatkan AI. Itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya. Selama nggak ada produk bon cabenya, saya nggak akan tahu bahwa itu dari bon cabe. Ngerti nggak? Boleh ya, terserah aja, asal ya nggak diliatin di fotonya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari foto sebelumnya kan yang background kan itu ada kaitannya dengan makanannya. Bagaimana kalau makanannya ada benefit soal kesehatan? Atau backgroundnya kayak support kayak gitu? Nanti kita coba lihat di asistensi ya, apakah benar-benar senyambung itu atau enggak. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita lihat si buah atau sayur itu, tidak semua orang tahu bahwa properti yang kamu suguhkan itu adalah benefit dari buah atau sayur itu gitu. Jadi kalau saran saya sih yang benar-benar relate dan semua orang bisa mencerna itu gitu. Ada lagi? Minggu depan jelas ya. Jadi jumlah alternatifnya 3. Ukurannya seperti biasa A5 aja. Ya. Alat warnanya bebas. Untuk asistensi sketsa manual nggak perlu A4, A5 aja. Tapi nanti digitalnya A4 ya. Dan modenya ini kotak ya. Kotak. Dikasih frame si sketsanya. Sebetulnya sih itu mode untuk Instagram yang zaman dulu ya. Karena yang dulu thumbnail dan tampilannya juga kotak-kotak. Tapi sekarang karena berubah, meskipun ada fitur biar bisa tetap kotak lagi, sementara kita ikutin dulu itu gitu. Sementara kita ikutin yang kotaknya dulu aja. Karena belum ada informasi lebih lanjut dari koordinator tipografi 2 ini. Ya. Jadi bikin frame kotak, kamu gambar sketsanya ada di dalam kotak itu. Ya, jangan lupa bawa keyword, key visual, mood board, sama mind mapping-nya. Nah, tugas dibawa ke kelas pada pertemuan 13 sebagai syarat presensi. Ya. Ada yang mau ditanyain? Sudah cukup ya? Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat siang, mudah-mudahan kalian dapat mencerna dengan baik apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.